Perkataan saya memenangkan diri sendiri. Seringkali banyak orang yang tidak menang, belum menang dengan dirinya sendiri. Contoh, kita yang malas. Kira-kira yang malas ini orang yang memenangkan dirinya sendiri atau yang kalah dengan dirinya sendiri, guys? Orang yang sudah merasa nyaman dalam kehidupannya. Kira-kira orang yang nyaman dalam kehidupannya, orang ini adalah orang yang belum menang loh dengan dirinya sendiri. Betul ya? Orang yang takut, dia takut untuk mencoba, takut untuk take action, takut untuk melakukan sesuatu hal, mungkin kenalan atau sekedar sharing, berbagi. Kalau kita takut, belum berani, berarti kita belum memenangkan diri sendiri. Sip? Oke. Nah, di waktu yang singkat ini, saya mau berbagi sedikit dengan Anda. Bagaimana caranya kita ini bisa menjadi pemenang dalam kehidupan atau pemenang dalam diri kita. Karena kalau kita bicara kehidupan kita, itu berarti kan ya selama kita hidup, betul ya? Tapi kalau lebih minor, lebih kecil lagi, itu adalah diri kita. Bagaimana kita memenangkan diri kita terlebih dahulu. Maka Anda akan bisa memenangkan kehidupan Anda. Oke, memenangkan orang tua Anda, memenangkan anak Anda, itu kalau Anda memulai dengan memenangkan diri Anda terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya, siapa nih yang mau menjadi pemenang dalam kehidupan? Saya mau buka tipsnya yang sangat sederhana. Mudah-mudahan kalau Anda praktekkan, ya Anda akan bisa menjadi pemenang. Ya, hore, siapa yang mau jadi pemenang? Chat, chat. Saya. Wah, kalau nggak mau gini jadi nggak semangat ini. Kalau chatnya cuma sedikit gini, wah baginya juga nggak banyak nanti ya. Baginya sedikit aja Pak Leon. Iyalah. Oke. Ya, 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 ya. Wih, sip, sip, sip. Ya. Oke, saya akan ini ya sharing kepada Anda. Ya, jadi bagaimana kita bisa memenangkan kehidupan kita. Ya, semua orang pasti ingin menang, ya, mau menjadi pemenang. Siapa yang mau jadi pemenang? Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menjadi pemenang? Yang pertama, W-nya saya berikan singkatan adalah waktu. Orang yang sukses, orang yang hebat itu adalah orang yang mau untuk meluangkan waktu terlebih dahulu. Dia bisa menang kalau dia itu hebat. Setuju ya? Kalau dia nggak hebat, dia nggak mungkin menang. Contoh, kalau kita mau menang pertandingan lomba apapun lah, lomba matematika, lomba membaca Al-Qur'an ya, kayak nanti kita diminta untuk jadi kolaborasi dengan ini dai cilik ya toh. Nah, kalau Anda mau menjadi pemenang, pertanyaannya Anda harus jadi orang yang hebat. Nah, orang hebat ini adalah orang yang mau menyediakan waktu terlebih dahulu. Kalau kita tidak pernah menyediakan waktu, saya percaya kita tidak akan bisa menang dalam kehidupan ini. Siapa yang setuju? Yang setuju boleh angkat tangan. Ya, wih, di layar. Angkat tangan di layar Anda. Siapa yang setuju? Ya, katakan saya. Ya, meskipun kita tidak jadi satu ruangan, tidak di satu ruangan, tapi saya juga bisa mendengarkan aura Anda ya. Oke, waktu. Ini Anda harus siapkan waktu, sediakan waktu. Kalau kita mau jadi orang yang menang dalam kehidupan ini. Oke, tanpa waktu kita tidak akan jadi hebat, tidak akan bisa menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Kemudian, I-nya adalah impian. Orang yang bertanding, yang menang, itu karena dia punya impian untuk menang. Bukan impian yang penting tidak kalah lah. Nah, kalau dia tidak punya impian untuk menang, maka dia tidak akan menang. Pertanyaan saya, guys, Anda harus menang nggak dalam kehidupan ini? Anda sudah dititipin anak-anak yang seperti hari ini, yang begitu lucu-lucu, yang begitu pinter-pinter, yang begitu menyayangi Anda. Anda juga sayang dengan anak-anak Anda, termasuk orang tua Anda. Anda sudah dilahirkan oleh orang tua Anda hari ini, guys. Mungkin orang tua Anda belum pernah merasakan kenikmatan hidup, mungkin belum pernah ke hotel, belum pernah jalan-jalan. Guys, Anda mau memenangkan kehidupan mereka nggak? Sisa waktu mereka tinggal sedikit loh. Seperti kalau main sepak bola, tinggal 2 kali 40 menit, ya kan? 2 kali 45 menit totalnya. Nah, ini waktu orang tua Anda sudah tidak banyak. Pertanyaannya, Anda mau memenangkan tidak kehidupan orang tua Anda? Kalau Anda mau memenangkan, saya percaya Anda mau meluangkan waktu. Meluangkan waktu untuk menemani orang tua Anda, meluangkan waktu untuk Anda itu melakukan sesuatu yang terbaik,
supaya Anda bisa memberikan yang terbaik pula buat orang tua Anda. Oke? Impian. Anda punya impian enggak dalam kehidupan ini? Punya impian enggak di dalam kehidupan yang saat ini Anda hidup? Oke? Anda lihat aja lingkungan sekitar Anda, guys. Itu akan bisa menjadi inspirasi buat Anda. Itu akan bisa menjadi sesuatu yang membuat Anda benar-benar fight dalam kehidupan ini. Impian. Oke? Dan yang terakhir, jadi yang terakhir dari win, ya, singkatan win, itu adalah nekat. Wow. Nekat, ya. Nah, berbicara mengenai nekat, pastikan tanggal 18 Maret Anda ikut sesi IMC dari tim Bonek, yaitu judulnya Dari Nekat Menjadi Hebat. Wih, wih ini kok bisa pas ya topiknya hari ini ya. Sekalian promosi ya. Ya, itu tim dari kami ya, tim Bonek. Nah, itu benar-benar Anda kalau tidak ikut, Anda akan menyesal guys. Karena ada banyak inspirasi sesuatu yang Anda akan mencengangkan Anda. Termasuk rekan-rekan baru Anda giring masuk semua di acara tanggal 18 Maret. Memang itu bulan puasa ya, makanya kita buatnya hari Selasa itu jamnya jam 20 lebih 15 menit. Tapi kita buatnya on time. Jadi kenapa? Karena sudah kami meetingkan, sudah kami buat schedule-nya 75 menit kita harus selesaikan. Jadi 20.15 kita jalankan on time, 21.30 acaranya selesai. Guys, nekat. Nekat inilah yang membuat orang menjadi menang. Dulu saya ingat pertama kali saya belum bisa presentasi, guys. Pertama kali mencoba presentasi itu dibutuhkan nekat. Betul nggak? Pertama kali belum pernah ngisi training. Siapa? Semua orang pasti. Pertama kali juga belum pernah. Bu Anggrek juga pertama kali belum pernah ngisi training. Siapapun lah. Mau Pak Hosea, mau Bu Shirley, Bu Serliani, mau Pak Joni ya kan. Semua orang-orang yang hari ini Anda lihat mereka menang. Mereka menang trip, mereka menang royalti, mereka menang crown council, mereka melakukan yang namanya win. Mereka punya nekat, guys. Nekat. Pertama kali ngasih training, ya nekat. Pertama kali blend prospek, guys. Mau kenalan sama orang, itu yang dibutuhkan cuma nekat ini. Lihat, wih, dapat ide ya kan. Ada diskusi, ada sharing, ada sesi yang mengatakan, wow, saya di sini, saya kenalan sama orang di ATM, bla 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 bla. Kita mendapatkan ide, inspirasi. Tapi pertanyaan saya, Anda nekat nggak untuk melakukan hal yang seperti itu? Seringkali kita cuma melihat orang lain, Anda mendengar, Anda begini-begini, iya ya, luar biasa ya, hebat ya. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah melakukan? Kalau kita belum melakukan, jawabannya karena salah satunya Anda tidak punya yang namanya win ini. Win, waktu Anda tidak mau meluangkan. Tidak mau meluangkan waktu untuk belajar, tidak mau meluangkan waktu untuk action, tidak mau meluangkan waktu untuk mengevaluasi. Bagaimana kita bisa menang dalam kehidupan kalau kita tidak pernah mengevaluasi? Hukumnya trial and error. Thomas Alva Edison nyiptakan lampu, dia trial and error. Dia nyoba pakai bahan ini, tidak bisa. Dia evaluasi, kira-kira bahan apa ya yang bisa cocok ya. Dia ganti lagi, dia ganti lagi. Dia meluangkan waktu, guys. Dia punya impian. Impian untuk melihat ada benda yang bisa berpijar. Benda yang bisa mengeluarkan sinar. Dia punya impian dan dia nekat. Hartanya dikumpulkan, pakai semua. Harta bendanya dijual, guys. Dia pakai untuk penelitian, untuk riset. Nekat. Belum tentu jadi loh. Belum tentu menghasilkan risetnya dia. Tapi dia punya win dalam kehidupan ini. Anda perhatikan mereka-mereka yang berhasil, mereka-mereka yang sukses di HD ataupun dimanapun lah kehidupan ini. Jawabannya karena mereka punya win dalam kehidupan ini. Mau meluangkan waktu, mereka punya impian yang mau mereka dapatkan, dan mereka nekat. Benar-benar nekat. Oke, pengusaha, ada pengusaha yang sukses hari ini, pengusaha properti, dia nekat guys. Wow, dia dengar atau dia mungkin belajar dari YouTube kayak atau dari mana. Alibaba, Jack Ma, dia ke Amerika jadi guru bahasa Inggris, kemudian dia dengar-dengar di sana, wih, Google dan sebagainya, Yahoo ya kan, search engine udah mulai, dia buat search engine. Dia jualan menggunakan search engine.
Laku pertama? Enggak. Tapi dia nekat. Ngumpulkan uang, enggak punya uang dari saudara-saudaranya dikumpulkan. Apakah bisa berhasil? Apakah pasti berhasil? Belum tentu. Tapi dia nekat terlebih dahulu. Dia punya impian ini akan berhasil. Dan dia mau meluangkan waktunya. Guys, nekat. Coba Anda cek. Kalau Anda belum menang dalam kehidupan ini, pasti win-nya memang belum Anda keluarkan di diri Anda. Waktu, apakah Anda sudah benar-benar meluangkan waktu yang berkualitas untuk jalankan HD? Atau Anda hanya ya ala kadarnya? Ada waktu ya jalan, ya. Anda apakah punya impian untuk ngerjakan HD ini? Atau ya pokoknya sekedar jalan lah Pak. Pokoknya kalau ingat ya aku ngomong. Kalau udah ingat ya aku udah ngomong. Apakah Anda punya nekat? Baru kenalan sama orang guys. Langsung. Kemarin kami baru ketemu sama orang itu pertama kali. Langsung nekat kita tawarkan. Bu, ada nggak yang bisa berkolaborasi? Sehingga hari ini jam 1 siang kami diminta untuk ngisi acaranya dia, yaitu di toko baju muslim. Nekat guys. Kenapa enggak berani nekat? Kita nekatnya enggak. Wow, toko baju Muslim itu nggak ada kaitannya ya Pak Leon ya dengan Cloverani, dengan Propo Elik. Betul Pak Leon? Nggak ada ya Pak Leon Betul. ya dengan Enggak ada. kaitannya ya. Jauh ya. Jauh. Pokoknya nekat aja ngomong guys. Kalau kita enggak pernah nekat untuk nawarkan ke orang, ngajak orang, ya bagaimana orang itu mau dengan Anda? Guys, lihat komponennya. Waktu, impian, dan nekat. Apakah Anda sudah punya hal itu? Kalau Anda sudah punya waktunya ini, apakah Anda mengevaluasi sih apa yang Anda lakukan ini? Atau Anda cuma jalan, tapi tidak pernah konsultasi, tidak pernah dianalisa, tidak pernah dievaluasi. Saya kurangnya apa? Saya belum melakukan apa dibandingkan orang-orang yang menang dalam kehidupan ini. Guys, luangkan waktu untuk mengevaluasi diri Anda. Makanya penting banget untuk konsultasi, analisa. Impian, apakah benar-benar Anda punya impian untuk memenangkan anak Anda ini loh, memenangkan anak Anda sampai bisa kuliah yang terbaik. Itu berarti Anda win. Tapi kalau Anda, sudahlah nak, kamu bisa kuliah aja sudah bersyukur ya kan, nggak usah neko-neko, nggak usah macem-macem, mau kuliah dokter ya kan, mau kuliah jadi pilot itu miliaran, sudah, nggak usah. Pokoknya kuliah ya yang semampunya ibu aja. Itu sudah lebih baik daripada teman-temanmu. Malah Nah, nggak bisa kuliah. Ayo nah, bersyukur. Oh gitu ya Pak Leon ya. itu not tulus ya toh. Not Yang penting kamu good. nggak kalah dengan saudaramu itu loh, lihat malah nggak bisa kuliah dia. Kamu udah untung, kamu udah bersyukur ini bisa seperti ini. Guys, impian menangkan orang-orang yang Anda cintai. Nekat, keluarkan nekat Anda. Kenapa Anda tidak berani nekat, guys? Coba dipikir, nekat. Kenapa kita tidak berani nekat untuk sudahlah punya downline yang belum aktif, nekat aja, ceritain macam-macam kolaborasi. Pak, dia sudah ngomong tidak mau bisnisnya, nekat ngomong bisnis. Banyak orang yang Pak Leon dia itu sudah ngasih tahu ke saya loh, aku tidak mau begini-begini, aku tidak mau dipaksa-paksa begini ya kan. Kalau jalankan bisnisnya kan nanti kayaknya aku dipaksa-paksa. Lah, guys, dia sudah ngomong begitu, tapi kita nekat. Boleh kan? Saya akan memulai, Pak, dulu saya itu anti loh dengan bisnis ini. Saya itu punya mindset ini bisnis kecil, bisnis ini. Sehingga saya itu tidak mau. Malu saya mau nawarkan HD. Aduh, saya itu takut, Pak. Gengsi nanti saya martabat saya diinjak-injak, Pak, kalau saya mengenalkan HDI. Itu dulu saya seperti itu. Nekat kan ngomong, nyoba ngomong. Kenapa tidak mau? Tidak boleh. Tidak ada yang larang. Hajar aja, guys. Nekat dulu. Win. Waktu, impian, dan nekat Anda lakukan. Percaya sama saya, tahun 2025 Anda akan bisa menjadi seorang pemenang dalam kehidupan ini. Oke? Sip? Oke. Menyambung cerita dari Pak Leon tentang event yang akan kita berkolaborasi hari ini. Itu kalau dilihat dari flyernya nggak ada ya sponsored by HDI bla 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 dan lain sebagainya karena baru kemarin ya. Tapi ceritanya kok bisa ketemuan ya dengan orang yang baru kita temuin pada saat itu. Jawabannya juga nekat ya. Dan cerita di balik itu semua, 1 hari sebelumnya
saya ini udah kayak gatel-gatel ya sama satu orang ini yang kenapa ya? Dia itu punya network yang begitu luas, dia sering isi-isi event-event gitu ya. Tapi kayaknya masih belum tergerak, udah diajak-ajak, udah ikut acara WUW 1, kemudian udah ikut acara Biskin Onsite dan lain sebagainya. Akhirnya saya juga memutuskan untuk nanya, Kak, ada event kapan ya? Sekalian saya mau ajak dia supaya dia bisa ajak rekan-rekan kerjanya untuk WUW 1 besok di Surabaya. Nah, dia cerita kalau ada bla 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 begini dan lain sebagainya. Dia cerita-cerita, saya dengarkan aja. Dengan saya pada saat saya dengarkan, saya coba untuk cari peluang gitu ya. Nah, dari situlah akhirnya ketemu dengan satu orang di mana besoknya langsung kita temuin dan hari ini kita langsung event dan tanggal 22 Maret kita udah langsung event dengan kurang lebih sekitar 800 partisipan di sebuah hotel bintang 5 yang ada di kota Surabaya dan salah satu pembicaranya adalah Umi Pipi, istri dari almarhum, ya teman-teman tahu ya Ustadz yang terkenal yaitu Jeffrey Al-Bukhari. Yeay. Gara-gara ada sebuah peluang yang kecil banget itu udah langsung nekat kita terobos ngoceng-ngoceng-ngoceng, ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol. Ternyata orang ini emang orang yang berpengaruh dan dia sering banget collab dengan beberapa brand-brand besar dan kita langsung bisa cerita ya, bukan cuman yuk Kak kita kolaborasi. No, 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 no. Saat itu langsung Pak Leon pun juga menceritakan tentang ESBI dan why. Kenapa dia juga membutuhkan HDI? Jadi seperti dimunculkan kebutuhannya supaya dia bisa joinan dengan HDI dan dia bisa kolaborasi untuk event berikutnya, 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 dimanapun dia berada, kita selalu digandeng eventnya. Oke, nekat untuk meminta gitu ya, Walion. Dan pada kesempatan Ya, kali ini, dan meluangkan waktu kan, yep, ya, dan dan kita meluangkan meluangkan waktu. waktu kan untuk ketemu. Ya, iya. Dan meluangkan waktu, dan tentunya harus cepat atau gercep ya. Langsung pada saat itu kita janjian, Kak, jam sekian ya, saya akan ke area kakak, bla 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 bla, dan lain sebagainya. Belum kenal nih guys, baru kenal ceritanya. Orangnya kayak apa juga kita nggak tahu. Kemudian di pagi hari setelah kita udah melakukan sebuah aktivitas dan pas posisi kita lagi ada di tengah karena rumah kita ada di barat gitu ya. Nah, waktu itu saya langsung ngomong, Kak, ini nanti kalau pagi ini saya udah selesai, saya bisa langsung ketemuan nggak? Saya majuin guys ketemuannya. Kalau bisa ketemuan lebih cepat, kenapa harus kita tunda-tunda gitu? Nah, ternyata kita akhirnya mendapatkan ketemuan dia itu lebih cepat 1 jam gitu ya. Mestinya ketemuan jam 1, ketemuannya akhirnya jam 12. Kita mau mundurkan semestinya, ya sorry, kita mau majukan ketemuannya itu jam 9 gitu ya. Kalau kita itu bisa gercep ya Pak Leon ya, kenapa kita harus lambat-lambatin? Kalau kita udah punya janjian, haram hukumnya untuk dimundurin ataupun di-cancel janjiannya ya. Karena kemenangan harus dijemput jauh lebih cepat, bukan malah diperlambat. Supaya kita bisa mempunyai kemenangan-kemenangan di bulan Maret, seperti yang tadi udah di-sharingkan oleh Pak Leon, saya pun juga mau sharing sekilas ya, apa nih yang akan lewat di bulan Maret. Oke, bentar ya. Baik, yes. Iya, yang akan lewat sebelum bulan Maret berakhir, karena sebelum bulan Februari berakhir, kita mau memanfaatkan secara optimal untuk Biskin Experience Day. Di mana kita tahu Biskin Experience Day secara onsite hanya ada di beberapa kota.
Dan di beberapa kota itu pun kayaknya nggak seru kalau cuman 2 orang atau 3 orang yang hadir. Maka dari Biskin Institute, komunitas Breakthrough Generation, kita mengadakan acara online Biskin Experience Day. Dengar-dengar tadi pagi saya udah dapat jumlahnya. Tapi kita masih punya waktu ya di hari Sabtu ini dan hari Minggu untuk mengajak setiap di antara mereka-mereka yang mempunyai permasalahan kulit atau tidak untuk datang ke acara Journey to Confidence ya. Di mana acaranya hari Senin tanggal 24 Februari pukul 18.45 berbayar memang dengan investasi 100.000, tapi mereka akan mendapatkan nektar 50.000 dan mereka akan mendapatkan Better Botanic Body Cream senilai 119.000. Siapa-siapa yang bisa dapat nektar adalah mereka-mereka yang non-SSE atau yang non-SSEE. Jadi buat kalian-kalian yang belum tahu, semestinya event ini kita bikin supaya kalian bisa memenangkan orang-orang yang harus kalian menangkan. Mereka-mereka yang udah coba produknya tapi belum tahu secara detailnya bagaimana. Mereka-mereka yang udah pakai produk-produk HDI tapi belum sentuh biskin. Atau mereka-mereka yang punya masalah dengan kulit. Atau mereka-mereka yang emang benar-benar concern sama kulitnya. Atau mereka-mereka yang belum tersentuh oleh skincare. Atau mereka-mereka yang punya anak remaja. Atau mereka-mereka yang punya suami-suami yang belum pakai perawatan. Oh, ternyata marketnya banyak dan orang-orang itu adalah orang-orang yang harus kalian menangkan. Win, 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 win. Artinya pada saat kita memenangkan orang lain, kita pun juga akan memenangkan diri kita ya. Jaringan Anda akan bergerak dengan Biskin melalui acara A Journey to Confidence hari Senin. Dan apalagi nih yang akan lewat seperti tadi ya yang udah diinformasikan oleh Pak Leon, yang akan lewat yaitu bedah buku self driving. Bagaimana caranya kita maksain diri kita? Bagaimana caranya lebih detail lagi, lebih dalam lagi? Kita memenangkan diri kita, kita mengendalikan diri kita. Bedah buku self-driving dari Renal Kasali. Profesor ini itu emang benar-benar viral ya. Dia ngarang bukunya juga banyak, podcastnya juga jalan. Guys, banyak banget ya waktu yang harus kita luangkan kalau kita baca buku setebel ini nih ya, 400 halaman, 500 halaman. Tapi dengan kalian ikut bedah buku dalam jangka waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Kita emang benar-benar mau fokus, konsentrasi, belajar menangin diri kita supaya kita ngerti kita harus gimana sehingga kita bisa memenangkan anak-anak kita, kita bisa memenangkan orang tua kita bisa memenangkan sekeliling kita. Beda buku self-driving dari Speed and Power tim nggak boleh kalian lewatkan ya, harus kalian tongkrongin. Masukkan langsung ke schedule di HP kalian untuk reminder hari Minggu 9 Maret pukul 13.00. Dan dari dekat jadi hebat seperti tadi yang udah di-sharingkan, acaranya akan digelar di Selasa 18 Maret. Pukulnya bukan 18.45 tapi 21 ya. 20 pukul 20.15. Please kalian juga masukkan ke reminder kalian di HP. Kalau nggak tahu caranya masuk reminder gimana, langsung nanya ya sama anak. Tapi kalau mau dikasih tahu, kalian langsung masuk aja ke time ya, yang ada gambarnya, apa jam ya. Kemudian kalian cari tanggalnya 18 Maret 2025. Kemudian kalian scroll, search, cari waktunya pukul 20 gitu aja karena kita mulainya 20.15 pukul 20 langsung kalian tulis captionnya di sana ikutan Enterpriser Manager Club penting gitu ya termasuk yang untuk acara bedah bukunya juga kalian tulis penting ya sehingga itu akan jadi remind plus tolong di on apanya di on ringnya ya kalau perlu di copy paste, di ring lagi 5 menit lagi, di ring lagi 5 menit lagi, sampai kita benar-benar hadir di acara
yang akan membuat kita menang ya. Oke, dan yang terakhir dari kami adalah saya mau nanya nih, kegagalan adalah titik 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 titik. Boleh kalian chat, saya pun juga mau ngeliat. Kegagalan adalah titik 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 titik. Saya mau ngeliat ya siapa-siapa di sini yang ikutan acara inspirasi eh, Weekend Inspiration pada kesempatan kali ini tuh masih semangat. Jadi kalian perlu nulis sambil kita mikir apa ya? Kok ditanya langsung gercep jawab. Kalau ada kesempatan langsung gercep untuk kita ambil. Yang pertama, kita akan bisa mengasah ya sesuatu yang berharga di kepala kita. Kemudian yang kedua, kita mengasah kecepatan untuk mengambil peluang ya. Yang ketiga, kita mengasah apa lagi? Mengasah kemenangan di dalam diri kita ya. Oke, coba ya ini mau baca ya. Hmm, jadi kegagalan, kenapa ya ini ya? Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Kegagalan adalah awal kesuksesan. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Yeay, ternyata ada yang nggak sama. Kalau kalian melihat chat-chatnya, oh kok sama ya jawabannya kok udah. Kita langsung mikir ya. Kita langsung ngasah ya sesuatu yang berharga di otak kita. Apa ya yang berbeda gitu. Karena pada dasarnya setiap di antara kita sukanya bukan sama, tapi sukanya beda. Oh ya, aku beda ya. Aku punya jawaban yang lain. Dan itu merupakan sebuah kemenangan buat kita. Kegagalan adalah pembelajaran. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kok kayaknya sama ya jawabannya ya. Jadi kalau diminta untuk gambar pemandangan, langsung gambarnya dua gunung, ada mataharinya di tengah-tengah, kemudian ada sawahnya, ada awannya, ada apa burung-burungnya gitu ya. Kegagalan adalah keep going, evaluasi dan melakukan lagi. Kegagalan adalah vitamin. Ye. Kegagalan adalah guru yang terbaik. Kegagalan adalah bersifat sementara. Sejatinya kemenangan tidak akan pernah ada tanpa adanya kegagalan. Benar? Kegagalan adalah belajar, kegagalan adalah kesempatan buat kita evaluasi dan belajar kembali. Kegagalan adalah kemenangan, kegagalan adalah kurang nekat. Kegagalan adalah kurang meluangkan waktu. Oh, benar nggak? Kegagalan adalah stok-stok yang harus kita selesaikan supaya kita bisa raih kemenangannya. Ya, apalagi nih, apalagi. Kegagalan adalah sesuatu yang jadi pengalaman yang harus diulangi dengan lebih baik, ya. Dan belajar dari kegagalan. Apalagi nih, guys? Banyak banget ya kalimat-kalimat yang indah. Tetapi apakah kalimat yang indah hanya cuman jadi sebuah wacana buat kita, sehingga wacana itu akan jadi bencana buat kita, karena kita hanya cuma sekedar tahu, tapi kita tidak ikut menikmati di dalam kegagalan dan kita belajar sehingga kita bisa memenangkan kehidupan kita. Thank you banget untuk sesinya pada kesempatan kali ini. Mungkin ada closing statement dari Pak Leon. Silakan Pak Leon. Ya, jadi Anda layak untuk menang, Anda berhak untuk menang. Kalau selama ini belum memenangkan, berarti ada WIN yang belum kita lakukan. Waktunya apakah benar-benar sudah berkualitas untuk Anda pelajari, Anda jalankan, Anda evaluasi impian dan juga kenekatan kita. Guys, Anda bisa. Kalaupun kemarin-kemarin belum menang, bukan berarti tidak bisa menang. Kemarin-kemarin belum menang karena kita belum tahu strateginya. Hari ini strateginya Anda sudah tahu, berarti harus punya win-nya juga. Waktunya, impian, dan nekat yang harus saya keluarkan, mudah-mudahan akan bisa berubah menjadi kemenangan. Anda harus menang. Terima kasih. Kita foto dulu ya.